Foodies, hari ini kamu bisa merasakan pengalaman baru loh nonton makan receh. Bukan hanya nonton, tapi kamu bisa kepoin warungnya secara langsung. Caranya nih, buka aplikasi kamera dan langsung scan barcode di pojok kanan bawah. Seperti di tampilannya Foodies, kamu bisa melihat secara langsung tampilan detail warung dan daftar harga menu. Cobain langsung ya. Foodies, makan seafood komplit nih kita di sini hari ini. Kita hari ini makan besar. Makan besar, temen kita Ahmad ulang tahun ke 71. Sebelah itu kita baru kenal, dia langsung diundang. Kita langsung diundang, kita lagi lewat nih jalan nih. Mas, mau makan nggak sih ulang tahun? Kita langsung ditraktir di sini. Kenapa tiba-tiba tahu? Keberapa Mas? 15. Oh 27. Foodies yang lagi ada di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, coba deh merapat ke Karbela alias Karet Belakang Raya. Soalnya di sini tuh ada rumah makan Alcio yang menunya banyak banget. Total menunya ada 20 lebih loh Foodies, dan ini dia best of the bestnya. Chicken cordon bleu, nasi goreng ayam cabai hijau, dan ikan gurame saus padang guys. Aku mau coba nih nasi goreng cabai hijaunya Foodies. Dan porsinya Foodies bisa lihat sendiri, ini numpuk banget. Bukan karena di syuting emang segini porsinya. Luar biasa banyaknya. Tuh ya, warnanya cakep banget. Foodies, nasi goreng no kaleng-kaleng nih judulnya. Soalnya dimasak pakai cabai hijau royo-royo yang fresh dan juga toppingnya bukan ayam ataupun sapi, tapi daging bebek loh Foodies. Komplit juga nih sama telur ayam dan bumbu lainnya. Karena nggak digoreng terlalu lama, tekstur nasinya tuh masih pulen dan enak banget buat dikunyah. Cabai hijau memang dimasak seperti ini. Wah, ini bener-bener gurihnya ngeresap sampai ke dalam. Gurih, dan cabainya juga udah dimasak biar tidak langu karena emang udah dimasak pakai kompor high pressure ya. Betul. Jadi wok-nya dapat, mantap, smoky-nya dapat. Daging bebeknya juga empuk dan padat dan tebal-tebal nasinya Foodies, luar biasa. Tuh, bisa dilihat. Dan biasa nasi goreng tuh pakai daging sapi ya, ini daging bebek. Nah, ini ya spesial di sini nih Foodies. Mantap banget. For your info Foodies, bebek itu sebenarnya lebih gurih dari ayam ya, soalnya kan lemak alaminya lebih banyak. Tapi hati-hati, kalau salah masak bisa alot loh. Makanya rebus dulu pakai rempah kayak lengkuas dan juga daun salam biar empuk dan gak bau. Makanya pasti kombinasiin sama nasi goreng ini, endelita paripurna deh tuh. Sekarang kita cobain juga yuk chicken cordon bleu yang menggugah selera banget nih Foodies. Wih, mantap. For your info, nama cordon bleu itu artinya pita biru, simbol masakan kelas atas di Prancis gitu loh Foodies. Tapi tenang, versi di sini tetap ramah kantong kok. Just kita cobain yuk Bang Cex. Beneran nggak nih dalamnya smoke beef? Kira-kira mayonya ini nggak nih? Kita cobain ya. Tuh, tebel cuy. Mantap banget. Weh, mulut yang nyambut. Chicken cordon bleu itu sebenarnya ayam yang digulung, isi keju dan juga smoked beef. Makin kaya rasa karena mayonis plus juga sos barbeque-nya nyatu di atas ayamnya. Chicken cordon bleu dilengkapi sama salad, ada juga wortel, kol selada, dan mayonis. Nah buat karbonya, Foodies bisa pilih nih, mau nasi atau kentang, sesuai selera aja ya. Nih, udah kegigit nih si ayam, tepung, smoke beef dan kejunya. Oh bener loh Foodies. Sangat ngeblend, very fine. Nah ini udah ada yang paling menggoda lagi di Bang lauknya nih. Ini namanya gurame crispy-nya. Hey para pecinta ikan, pasti doyan nih sama gurame yang satu ini. Digoreng kriuk pakai tepung, terus ditebelin lagi deh tuh pakai tepung roti biar makin crispy. Nah bedanya kalau di sini selain dapat gurame utuh 1 ekor, Foodies juga dapat potongan gurame file. Nah makin puas kan tuh. Nah saus padangnya ini nih yang jadi andalan karena full of rempah. Ada bawang putih, cabai merah, tomat, daun salam, serai, jahe, kunyit, pokoknya banyak deh tuh Foodies. Lalu dikombinasiin sama telur dan juga sagu biar kuahnya kental. Pokoknya siap bikin lidah happy deh. Tuh Foodies lihat nggak cuma sekedar saus tapi itu ada telurnya juga, ada bawang bombay, ada potongan cabai merah juga.
Cakep ini sih. Dan ini terlihat dari ini ikan apa? Ikan gurame. Ikan gurame. Terlihat dari cara mancingnya juga diperhatikan. Gimana tuh? Karena aku sebagai fishing expert, dia cara mancingnya juga diperhatiin nih. Dilihat dari yang matanya ikannya ketutup tepung ya. Foodies, musuh terbesar gurame cuma satu, yakni bau tanah ya kan? Nah, buat hempas itu aroma yang nggak sedap, direndam dulu foodies pakai air jeruk nipis ataupun asam jawa. Yes! Mampir. Wah, Beneran makin wangi. Karena dari jahenya juga harum. Jadi rasanya nggak cuma sekedar manis, tapi gurih juga, ada pedesnya. Nggak cuma sekedar gurame asam manis biasa, pedis. Daging ikannya juga nggak amis. Biasanya kalau gurame itu yang dihindari gurame yang bau tanah. Iya. Ya kan? Aman pedis. Ini kalau misalnya mau pedis mau bawa pulang take away aman, kalau udah pasti sausnya akan dipisah, jadi tetap bisa mempertahankan crispy-nya. Semua bisa dimakan, nggak cuman daging-daging yang dipotong doang, tapi ini dari semua bagian ikannya masih bisa di cuil-cuil kayak gini nih. Mau makan siang, makan sore, atau makan malam, sabi banget lah mampir ya ke RML Chill. Karena ini bukanya dari jam 10 pagi foodies sampai jam 10 malam. Foodies mau tahu lokasi detail warungnya? Tinggal scan barcode di layar ini, oke? Biar kamu gak nyasar. Cus, buruan! Tonton terus di mana Bang Ciats? Makan receh, Karena makan receh, manu receh. tapi rasa gak recehan. Foodies, usia boleh senja ya, tapi rasa masakannya mah tetap cetara membahana. Kira-kira gitu deh tuh kalau beli seporsi nasi uduk Mak Elam yang ada di Bekasi. Beuh, Bekasi Pride nih. Foodies, di tangan aku sudah ada sepiring nasi uduk viral. Ini adalah nasi uduk Mak Elam bersama emak-emak yang lagi viral juga nih se-Bekasi Raya ya. Ini betul Mak Elam? Assalamualaikum Ma, apa kabar? Cantik sekali. Kenapa kok begitu? Nggak ada gigi. Kirain malu. Oke Ma, ini kan Foodies penasaran juga Ma. Ini sebenarnya Mak masih cantik. Kalau boleh tahu umurnya berapa Ma? Umur emak udah 75. Nggak boleh gitu, kita diajarin nggak boleh bohong loh Ma. 75. bohong. Kirain 17. Dan jualan ini udah dari kapan? Dari tahun Pak Harto jadi presiden. Wah, berarti kalau Salah Presiden enggak? Soeharto kurang lebih 70 tahun 70-an, 80-an. Dari dulu sampai now, Mak Elam tuh selalu pertahanin rasa khas Betawi dengan resep jadul tapi rasa unggul. Udah gitu pilihan menunya beragam banget foodies. Ada bihun, tempe orek, semur tahu, telur, jengki alias jengkol, sambal kacang, dan juga kerupuk. Gimana? Pemain inti semua kan di dunia nasi uduk nih. Wah. Ini kalau aku bilangnya Mbak ya, hauce ini mah. Enak loh Foodies. Ini hauce banget. Berasa memang nasi uduknya itu gurih ya. Kadang-kadang rasanya rada gambang. Di sini dia itu nasinya sendiri udah gurih. Wangi lagi ya Bu ya. Ini kan dia tipenya memang nasi uduknya tuh diaduk nih kayaknya ya. Jadi udah kecampur-campur sama kuah-kuahan, sama ada cabai juga di sini. Jadi rasanya itu memang cenderung ke manis karena dia udah kecampur sama kuah-kuah semur di sini. Tapi ini aku suka banget sebagai pecinta nasi uduk. Ini mengaduk-aduk perasaan aku banget nih. Manis dikit ya, no problemo. Soalnya Mak Elam ini juga nyediain gorengan bakwan sayur, bakwan jagung, dan tahu isi buat ngasih rasa gurih nagih. Harganya 5.000 udah dapet 4 pieces loh Foodies. Kita coba di jengkol ini. Aduh enak lagi. Nggak bau-bau. Foodies, jengkol di sini diolahnya menurut aku mantap. Nggak bau-bau jengkol gitu. Rasanya kayak kentang, versi kenyal-kenyal lagi tuh.
Emang sih, Mak Ella mah sengaja nih pengen bikin tiap suapan nasi uduk rasanya meriah banget. By the way, foodies kalau mau beli di sini kudu siap saing nih sama pembeli yang dine in atau take away ya. Soalnya nasi uduk Mak Elam tuh buka dari jam 5 pagi dan biasanya jam 7 pagi udah ludes nggak pakai sisa. Dengar-dengar di sini itu punya jualan lopis yang viral juga dan katanya paling cepat habis juga ya. Nah, kita mau coba ini, ayo. Dia tuh lebih ke kenyal ya rasanya ya. Jadi kamu bayangin sesuatu yang kenyal tapi tebal. Nah, kamu bakal ketemu di sini. Jadi secara tekstur, dia itu bener-bener padat banget, tapi dia nggak keras. Lopisnya Mak Elam emang beda, 100% beras ketan asli dan gulanya juga nggak bikin batuk-batuk. Mantap! Kriuk-kriuknya dan Foodies, selain review makanannya, aku tahu ini bagian yang ditunggu-tunggu banget sama Foodies, yaitu kita akan spill harga. Oke, kita spill ya. Nasi uduknya harganya, mau tahu berapa? Sepenuh tadi itu Rp10.000 saja, betul Bu? Betul. Sekarang kalau kue lopisnya, ini adalah kue lopisnya, harganya berapa Bu? 2.500. Satu ini, satu lontong, potongan lontong ini ya. Ini harganya Rp2.500 saja. Udah mempengen tapi nggak sempat mampir sekarang? Ya udah scan dulu aja barcode-nya Foodies. Sekali klik semua info warungnya ada dalam genggaman kamu. Jadi bisa cus kapan aja deh tuh, cakep. Foodies, tetap dimakan receh, yang menunya receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi. Mbak Titi nih Mbak, bayarin saya punya Mbak. Makan paling banyak sekarang. Foodies, siapa sih yang bosen kali ya buat makan daging-dagingan? Proteinnya satu ini bisa dibilang bahan favorit kayaknya buat diolah jadi aneka jenis kuliner, ya kan? Kayak warung makan yang jual aneka olahan daging yang endul ini nih Foodies. Mau yang berkuah ada, bakar-bakaran juga ada, sampai yang dipanggang di atas hot plate juga ada pastinya, cucu em. Nah, selain menu sop yang jadi bintang di sini, ada juga nih Foodies iga bakar barbecue yang gak kalah menggiurkan. Perhatiin deh, dijamin ya penyajiannya bikin salfok. Langsung aja kita coba, kelihatan dagingnya banyak. Sambelnya juga berlimpah, ini ya cabai-cabainya benar-benar masih fresh banget. Wow, ini empuk, segar. Dan tiba-tiba kayak ada gejolak begitu digigit Foodies. Jadi kayak kuahnya itu langsung kayak ngehin di dalam mulut. Sambal cabenya ini langsung dar-der-dor pokoknya dalam mulut Foodies. Padahal ini level pedesnya tuh termasuk yang sedang loh Foodies, tapi ternyata pedesnya udah nggak pakai basa-basi lagi, langsung to the point di suapan pertama. Tapi rasa kuahnya nggak cuma ada rasa pedas aja kok, ada gurih sama aroma rempahnya juga nih yang juara banget di lidah. Kaldunya, jangan ditanya Foodies, 6 to the point, super ngaldu, nggak cuma banyak di lemaknya aja tuh Foodies. Jadi bisa lihat ini seempuk apa, bener-bener daging semua isinya Foodies tuh. Empuk banget dan dagingnya super duper banyak banget. Foodies. Ini bisa kelihatan ya. Nah, kalau lagi nggak mau yang berkuah, ada olahan iga lainnya nih Foodies. Cobain deh iga bakar barbecue-nya juga. Katanya sih juara umum juga di sini. Just kita cek-cek yuk. Jadi bisa lihat nggak sih? Saking empuknya ini motong bener-bener effortless banget tuh. Bisa dilihat kan? Ini kelihatannya bumbunya meresap dengan mantap. Ini ya Foodies, dagingnya tebel. Kita coba seempuk apa sih? Digigit gampang banget. Rasanya itu ada manis, asin, rasa barbeque-nya itu juga meresap ya Foodies ya. Jadi kayaknya udah dimarinasi. Makanya pas dimakan itu even daging bagian bawahnya itu Foodies, daging bawahnya itu tetap berasa bumbu-bumbunya. Semua daging di sini wajib dimarinasi, terus dimasak dengan bumbu yang super duper banyak Foodies, biar bumbunya nggak cuma tebal di luar, tapi sampai masuk ke bagian terdalamnya.
Makan iga bakar tuh emang yang nyenengin yang kayak begini ya, yang effortless gitu di tiap gigitannya. Nah Foodies, yang uniknya lagi ya, di sini ada yang namanya sate garang sapi. Tuh ya Foodies ya. Biasa makan sate, sate ayam, sate kambing, ini sate sapi. Sekilas mirip sate Marangi ya nggak sih Foodies? Tapi sate garang ini tuh aroma rempahnya rada beda. Apalagi ada acar tomat cabe yang bikin tampilan si sate garang jadi makin tempting. Langsung aja kita takis yuk! Ini seger banget. Karena aku makan itu dipaduin sama tomat hijau dan juga tomat merah. Plus ada cabai rawitnya. Jadi pas makan tuh super duper seger banget Foodies nih. Cocok nih ya Foodies kalau mau ajak keluarga besar ke sini. Secara gitu kan makanannya enak, tempatnya juga luas and cozy Foodies. Sabilah ajak calon besan sekalian kali ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ini seger banget Foodies. Wah Foodies. Enak ya? Kuahnya enak. Kuahnya ya? Foodies, sotonya sih simple tapi bikin nagih. Ya, soto Kudus Bintaro yang kalau udah dimakan dengan nasi putih anget nih ya. Duh, bawaannya udah pengen nambah terus. Topping ayam suwir dan bawang putih goreng menjadi kuncian utama dari soto Kudus yang satu ini. Nah, Foodies, kali ini makan receh nggak sendirian nih. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bakal berbagi dengan sesama. Target berbagi kita udah kelihatan tuh Foodies. Ada ibu-ibu yang lagi jualan di sekitaran Jalan Palem Ganda Asri, Tangerang. Kata warga sekitar sih tiap hari nih ibu-ibu ini berdiri di tengah panas terik matahari sambil membawa barang dagangannya Foodies. Tuh Foodies, aku di sini tuh udah 20 menitan lihat ibu-ibu jualan di pinggir jalan berdiri ya kan. Tuh, aku penasaran dia jualan apa dan aku lihat dari tadi tuh nggak ada yang beli. Nah, kita coba samperin ya. Yuk. Ibu, assalamualaikum. Aku izin bikin konten nggak apa-apa ya? Iya. Ibu ini kalau boleh tahu jualan apa Bu ini Bu? Gantungan kunci. Oh, gantungan kunci, aku boleh lihat nggak? Oh iya, ini gantungan kunci. Wah, ini bikin sendiri? Iya. Oh gitu, ini dari apa ini bahannya Bu? Dari benang. Dari benang. Oh oke. Kalau boleh tahu sehari habis berapa Bu? Laku berapa Bu sehari ini biasanya? Nah, kalau dulu sih habis, kalau sekarang cuman ya laku 10 kadang 5. Laku 10 kadang 5 itu seharian? Iya. Oh gitu. Oh. Sekarang lagi sepi. Oke. Ibu hari ini udah makan belum? Hah? Tadi pagi sih udah. Tadi pagi udah, berarti sekarang belum karena siang udah jam berapa ini. Ibu, aku mau ngajak makan sekalian, boleh nggak? Kita makan di Soto Kudus yang di sebelah sana, gimana? Nggak ngerepotin. Iya, ayo nggak apa-apa Bu, sambil ngobrol-ngobrol, boleh ya? Yuk, oke, ayo. Alhamdulillah, Bu Nur bersedia diajak makan bareng ya Foodies. Biar makin kuat ya Bu, berjuang mencari rupiahnya. Amin.
Warung Soto Kudus ini nih foodies, lokasinya nggak jauh kok dari tempat Bu Nur biasa berjualan. Katanya sih nggak cuma soto aja yang jadi idola. Mendoan dan persatiannya juga wajib dicobain. Mulai dari sate usus, telur puyuh, ati ampela, sate kerang, dan masih banyak lagi. Wah, ini aku sudah di tempat makannya di Soto Kudus Bintaro sama Ibu Nur. Ini tadi jualannya foodies lucu-lucu banget ya, warna-warni. Nah, tapi aku masih penasaran sedikit Bu Nur. Ini udah 14 tahun jualannya. Emang ceritanya gimana tuh Bu Nur? Awalnya kok bisa jualan ini? Udah 14 tahun. Keluarga saya ditinggal ayah. Ya, masih kecil, adik-adik. Ada teman ayah pengen bantu keluarga saya supaya ada pendapatan keluarga. Baru akhirnya? Ya udah, akhirnya beliau membantu kami dengan mengajarkan ilmunya, yaitu rajutan boneka. Oh gitu, rajutan boneka dibikin sendiri ya kan, kemudian dijual satu-satu seperti ini. Wah, semoga jualan Bu Nur semakin laris manis ya foodies. Kalau ngeliat Bu Nur lagi jualan di Karangtengah di Kota Tangerang, bantu larisin ya. Oke foodies? Oke deh, saatnya kita makan enak, skuy. Wih, dari tampilannya aja udah menggugah selera ya nggak sih? Enak ya? Kuahnya enak. Kuahnya ya? Karena kuahnya itu benar-benar berempah, ngaldu banget. Dan cirinya itu memang si bawang-bawang putih ini foodies yang bikin lidah kita bergoyang tuh mantep. Tuh Bu Nur aja approve foodies, ayam suwirnya melimpah. Ditambah lagi nih dengan toge yang masih krenyes-krenyes nikmat. Ditemani sama nasi putih anget, wah udah paling best sih. Apalagi ada aroma dari jeruk nipisnya yang bikin makin segar mantap. Kuahnya terbuat dari kaldu ayam dengan rempah-rempah spesial seperti bawang merah, bawang putih, lada, merica, lengkuas, dan juga sedikit kunyit sebagai aroma. Ternyata sambelnya itu benar-benar nusuk banget. Cabai rawit yang bikin kuahnya itu lama gitu. Pengen makan sate ampela juga, tuh. Sate ampela ya kan. Lebih nampol, lebih enak. Pokoknya yang pengen makan enak dengan harga murmur alias receh, just langsung samperin ke sini ya foodies. Harga sotonya cuma 13 ribuan aja. Kalau dicampur nasi tambah 1.000 jadi 14.000 rupiah. Beneran super murah bin receh abis nih. Jadwal bukanya siap hari ya foodies dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Ini kita borong semua foodies ya. Ini foodies ada yang mau nggak? Nih yang warna-warni. Ini kita borong semuanya, dan di Jumat Berkah kali ini ya makan receh akan kasih sedikit rezeki juga buat Bu Nur. Ini buat Bu Nur sekaligus kita borong dagangannya. Alhamdulillah. Semoga acara makan receh makin sukses. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih Bu Nur. Pokoknya jangan lupa kalian langsung samperin ke sini dagangannya Bu Nur ya. Makan receh bener receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, aku hari ini bawa makanan dan juga minuman nih buat teman-teman ojek online yang sekarang mungkin lagi pada nungguin orderan ya. Nih, kita bagi-bagi langsung ya. Pak, ini ada cemilan-cemilan nih Pak, izin Pak. Sini mungkin boleh. Mantap! Sederhana tapi semoga bisa bikin Mas, Bapak, Om, Abang ojol happy dan semangat terus ya. Semangat terus ya Bang ya. Makasih. Gantian giliran Chan Calvin yang cari amunisi buat perut nih foodies. Pas banget posisinya lagi ada di sekitaran stasiun Sudirman. Mau jajan apa aja sih tinggal tunjuk, secara isinya street food semua. Wih, alamat traktir ojol jilid kedua nih.
Kalau tadi cuma cemil yang ini judulnya makan berat ya. Ayam dan ikan bakarnya cek, diproses langsung di TKP. Cakep. Wah, langsung naik sambelnya. Enak banget. Kalau misalkan ayam bakarnya ini saking enaknya sampai lepas gini nih. Ya. Enak banget ini rasanya. Dalamnya juga matang. Dan ini campur sama sambal jadi sesuatu yang sangat enak banget. Betul-betul, combo bumbu bakaran yang dioles 2 kali bikin campuran rasanya meresap sempurna foodies. Plus nih ya, daging ayam yang lembut cocok ke sambal, susu langsung sama nasi. Beh, lazis. Ini ikan cerewet karena namanya bawal. Ya, yang penting lucu. Bisa kalian lihat ya, ini bener-bener teksturnya lembut banget. Ini dagingnya langsung copot-copot di duri-durinya itu. Terus ini bagian kulitnya kelihatan banget kalau misalkan ini bumbunya nggak pelit karena diolesinnya pun sampai 2 kali tadi. Tuh, ajib banget tuh ya. Khusus yang ikan ini prosesnya pakai adegan goreng tipis-tipis nih foodies supaya makin gurih dan juga matang sempurna hingga bagian terdalam. Ulala, mau dong. Dan foodies, ini baru namanya makan receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Lagi Pak. Jika kematangannya tuh pas, dia tuh nggak terlalu kematangan banget. Tuh, enak banget. Enak ya. Nggak yang terlalu asin gitu kan foodies. Lanjut skuy foodies, kita jajan-jajan yuk di Pattaya. Kita ke Night Market Terminal 21. Di sini ada 80 kios aksesoris, fashion, dan juga makanan yang bisa dieksplor. Dari jajanan familiar kayak sate, hidangan laut, manisan Thailand, jus buah, mango, sticky rice, sampai durian pun ada foodies. Bahkan kalau lagi pengen challenge diri sendiri nih, cobain deh makanan ekstrim di sini juga bisa tuh. Ayo Ki, mau jajan yang mana nih? Wah, unik banget foodies ya. Ini ada jamur, terus digoreng gitu aja. Ya udah, I want neng big. Ya, big. Ya, big. Kita cobain ya, kayak gimana sih foodies rasanya. Gak kaleng-kaleng emang dia si oyster mushroom. Rasanya tuh gurih maksimal, ketemu sama siraman sambal hijau ala Thai atau pakai saus teriyaki. Duh, endul ini mah foodies. Harganya mulai dari 70 baht atau sekitar 36 ribuan. Oke dong. Kenyal, juicy, terus juga ada rasa asin-asinnya, gurih-gurihnya ada. Plus ini sambelnya tadi aku mintanya nggak terlalu pedas, jadi dikasih sedikit. Tapi ini kayak tanpa sambal yang hijau pun udah enak sih foodies. Pas banget deh ya. Aduh. Nih, tuh, lihat dong. Nah, kan? Jika kematangannya tuh pas, dia tuh nggak terlalu kematangan banget. Udah jadinya bikin dia layu, tapi dia pas aja gitu ya. Udah nggak mentah juga foodies. Tuh, enak banget. Lihat dong, minyak-minyaknya di sini tuh ya. Nikmat banget. Next, ada Mian Flaplo atau ikan bakar garam. Ikannya pakai jenis ikan nila air tawar ya, yang ukurannya minimal 500 gram. Wah, dijamin puas ini mah makannya. Ikannya nggak cuma dibakar terus digaramin doang foodies. Di bagian dalam dagingnya itu dikasih sereh, daun jeruk, lengkuas, bawang putih, akar ketumbar, dan juga jahe. Nah, rempah ini nih yang bikin amisnya hempas. Ini masih panas banget foodies ya, karena memang baru diangkat. Wah, bersih banget nih foodies dagingnya. Sekarang aku mau cobain. Aku nggak usah pakai cocolannya dulu ya foodies ya. Nah, aku penasaran nih, ini kan garamnya banyak banget ya di kulitnya. Ini apakah rasanya over asin atau biasa aja gitu?
Enak. Wow, enak ya. Nggak yang terlalu asin gitu kan, foodies. Dagingnya itu normal aja gitu kalau untuk asinnya. Nah, terus kalau untuk rasa lainnya tuh ya rasa daun jeruknya itu memang masih agak-agak berasa banget. Terus juga serehnya juga nih karena memang dia ditaruhin tuh. Dan teknik ngegaraminnya ini ada tekniknya, foodies gitu. Dia sengaja sisiknya ini nggak dibuang gitu kan, karena kan memang diasinin banget nih pakai garam. Jadi fungsinya ini supaya garamnya nggak terlalu masuk ke daging ikan. Jadi ketika kita makan itu asinnya ya asin wajar aja gitu, foodies. Makanya masih bisa dinikmati. Dagingnya fresh, lembut, dan asinnya pas. Jadi pengen makan pakai nasi sama sambal ya Ki. Tapi kalau orang Pattaya mah makan mian plaplo ini tuh pakai daun selada, kemudian diisi potongan ikan dan juga noodle glass sebagai pengganti nasi. Terus dicocol deh tuh ke saus nam jim yang ngasih rasa pedas, asam dan juga manis. Perfect banget. Enak ya, perpaduan antara ikan nila dan glass noodle ini dikasih cocolan sambelnya Thailand. Aduh, itu perpaduan yang sangat luar biasa, masih masuk di lidah Indonesia. Terakhir kita bungkus ke jus pomegranate atau buah delima nih. Per botol harganya 80 baht atau sekitar Rp42.000. Manis, seger, delimanya itu tuh delima banget. Delimanya itu delima banget. Pokoknya tuh seger, ada asam-asamnya. Terus biji delima itu memang berasa banget sih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Karinya berasa banget. Emang pekat ya rasanya. Bener-bener banget berasa karinya. Dan masih ada lemak-lemak sedikit. Menurut aku tuh lemak-lemak sedikit di daging tuh oke banget loh. Jadi biar menambah teksturnya, rasa kenyal-kenyal dan juga gurihnya. Ini dia hidden gem sesungguhnya, foodies. Ngumpet di dalam gang, kedainya minimalis tapi sajiannya lazis maksimal. Menu dapur Banda paling tersohor, si kare gulai sapi ini nih foodies. Spesialnya pakai ketupat beras merah. Seporsi komplit udah ada orek tempe, telur dadar, dan juga beef slice. Cucok nggak tuh? Lanjut skoy, diicip-icip ya. Anggap aja nih rumah sendiri. Ini si gulai karinya ini tuh kelihatan banget sih, dia kental banget. Tuh, dia bener-bener thick banget ya. Bukan yang cair gitu, tuh kan. Oke, langsung kita cobain. Kita cobain semua dulu ya. Kita mix nih, rasanya kayak apa nih kalau kita campur. Bismillahirrahmanirrahim. Karinya berasa banget. Emang pekat ya rasanya. Bener-bener banget berasa karinya. Tekstur karinya kental, mirip banget sama kari Jepang. Tapi ini versi kari rempah Nusantara ya foodies, kentalnya dari kemiri. Meski pakai campuran cabai giling dan juga bubuk kari, tapi rasanya nggak pedas kok. Gurih, manis, hangat, pokoknya mah endorse. Dagingnya pun aku bilang oke banget. Ini enak banget, kayak digadoin juga enak. Ini dagingnya benar-benar tipis. Dan masih ada lemak-lemaknya sedikit. Menurut aku tuh lemak-lemak sedikit di daging tuh oke banget loh. Jadi biar menambah teksturnya, rasa kenyal-kenyal dan juga gurihnya. Overall, ini harus banget kalian cobain. Jadi buruan ya. Jadi nasi merah dicampur kari, masih pakai daging. Jadi tetap ada nikmatnya tapi sehat. Ya nggak sih? Nih dagingnya tuh juga lembut banget sih.
Dan si beras merahnya ini, aku belah, dia nggak buyar. Jadi padat. Jadi emang bener-bener kayak definisi lontong aja gitu kan, kayak ketupat aja. Jadi dia nggak buyar. Kok bisa ya bikin begini ya? Ini enak banget loh, beneran. Nggak bohong. Jadi buat kalian pecinta kari-kari, ini wajib banget kalian cobain ya foodies. Ini inovasi terbaru. Pakai orek tempe itu juga enak banget kan. Lanjut, ada nasi paru panggang pakai serundeng nih foodies. Ini menu cuma ada di sini ya. Parunya lembut banget. Si serundengnya itu juga gurih, ada manis-manisnya, tapi menurut aku pas banget sih. Jadi ada gurih, ada manisnya. Perpaduan yang pas, jadi nggak kebanyakan manisnya, nggak kegurihan juga. Terus dia sama si parunya tuh juga nyatu banget. Nasinya dia agak pulen, tapi nggak pulen-pulen banget. Jadi menurut aku pas ya. Buat kalian yang suka nasi pulen, ini bisa jadi pilihan banget. Udah gitu si daun jeruknya itu juga berasa banget. Tapi nggak kayak gitu loh. Jadi pas banget deh. Foodies siapa yang cobain sambal dengan cita rasa pedas asam yang unik harus banget deh cobain sambal ebi ini. Maknyos guys. Oh ya, di sini juga banyak loh cemilan-cemilannya. Tapi nih yang best seller ada donat kentang yang diisi selai serikaya. Manis gurih, wajib dicoba sih. Pokoknya rugi banget kalau nggak kesini. Ini ada di daerah Tebet. Jadi kalian cari aja ya, ini namanya Dapur Banda. Bener-bener hidden gem. Tadi kalian bisa lihat aku masuknya ke perumahan-perumahan dulu. Mobil sih bisa masuk, cuman kayaknya baiknya parkirnya agak jauhan. Jadi kalian bisa jalan kaki ke sini. Harus banget cobain kesini, oke? Kalau nggak bakalan nyesel. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.